Ya Pak Ustadz, Ya, dalam Pak Ben. agama memang perlu perhitungan, antara perhitungan dan berhitung sesuatu yang berbeda. Apa tuh bedanya? Iya, kalau berhitung memang ini berdasarkan memang angka-angka berhitung ya kan. Lalu perhitungan adalah sikap menentukan apa ini. Tapi memang dalam konteksnya Pak Ben bilang itu, hitungan juga dipakai. Contoh ya dalam sholat, kan 27 derajat tuh pahalanya. Kalau dia munfarid, sholat sendiri itu 1 derajat, tapi kalau berjamaah sholatnya itu 27. Ada angkanya juga Pak Ben. Oh, jadi Bahkan memang ada. Ada di beberapa hadis itu menjelaskan bahwa pahalanya ini sebanding dengan berapa dinar kayak gitu-gitu. Ada hitung-hitungannya. Yang dikaitkan dengan dikaitkan gitu. Karena memang logisnya orang yang beragama secara hitung-hitungan akan menghitung gitu. Ini berapa nih? Kayak contoh ya, kita bersedekah. Itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Bersedekah. Bersedekah itu. Ada juga yang bilang 3 kali lipat. Misalnya kita sedekah 10.000, nanti akan dapat berapa kali lipatnya gitu, misalnya 100.000 begitu. Itu harus dimotivasi seperti itu agar nanti dia mau bersedekah. Agar dia mau bersedekah. Harus dikasih tahu hitung-hitungannya. Sehingga tipe orang yang penganut yang beragama seperti ini harus dikasih tahu. Makanya selain hitung-hitungan ada angkanya, dikasih tahu juga pahalanya. Makanya surga itu dibikin ada tingkatan-tingkatan. Kalau kamu baru ini maksudnya pintu surga ini. Makanya juga waktu saya mengamalkan ini sholat duha, kan dijelaskan barang siapa yang melakukan sholat duha akan diperbanyak rezekinya. Kan harus dihitung-hitung nih, saya apa nih fungsi sholat duha? Dia kan sholat sunnah derajatnya. Ini maaf, ini kalau kita compare gimana Pak Ustadz? Ini maaf, nah ini hitungan konyol ya, tapi ini perlu menjadi renungan buat kita. Sholat duha berapa rakaat? 2. Betul. Minimal, tapi boleh dilakukan beberapa rakaat. Iya, ada yang bilang sampai 8 maksimal. Ada juga yang ini, karena waktu juga terbatas kan. Ya, dan dianjurkan untuk setelah itu baca doa-doa tertentu. Iya, ada doanya yang kira-kira setiap satu ibadah itu memerlukan waktu berapa? Ya kalau setengah jam? Oh, enggak lah, kalau ini paling 5 menit paling lama. Lebih. Ada loh yang waktunya waktunya bekerja dia malah duduk aja dalam rangka dia menunaikan. Oh iya, ada kan ya itu. Kadang sampai 1 jam. Ada. Saya dulu pas menjadi orang yang ikut ini ya, komunitas sholat khusyuk itu, saya pernah sampai 1 jam Pak Ben dalam 2 rakaat sholat tahajud itu bisa. 1 jam. Jadi lama dinangis ya Pak Ben. Oh iya. Kan khusyuk itu menurut kami ketika itu ya menangis. Nah ini kan berkaitan dengan karena ini hitung-hitungan, ini maaflah dalam tanda kutip kapitalisasi. Kalau kita compare gimana nih? Ketika dia duduk segitu 1 jam, dengan dia beraktivitas sekian, menghasilkan dari waktu yang dipergunakan itu sama-sama 1 jam. Kalau yang satu dengan aktivitas, misal dia pedagang, dia akan mendapatkan perputaran uang belanja itu misal 1 juta. Itu realnya. Kalau yang itu kan dia dalam dalam posisi ini kan dia waktunya kan habis untuk itu kan. Ini apa yang sampai teman-teman kita itu memilih tindakan? Ya, saya tadi pernah bahas tentang keajaiban dalam melakukan ibadah itu. Kita akan mendapatkan ataupun harapan kita mendapatkan keajaiban. Gimana Pak Ben? Kita sedekah 10.000 bisa punya keyakinan 100.000. Kan keajaiban itu sendiri. Bagaimana kita hanya melakukan sholat duha yang 2 rakaat itu bisa mendapat rezeki tidak terduga-duga. Bahkan ketika kita punya usahanya jadi meningkat. Keajaiban itu Pak Ben yang mau di-compare, yang mau dinaikkan. Gitu biar kita tuh nggak dunia terus. Nah, ada yang berpikir ya udah kita maksimalkan akhiratnya aja, tapi dia bagi misalnya siangnya dia untuk usaha, nah malamnya tuh dikencengin tahajudnya. Gitu. Memang ada ya doa yang untuk memanggil rezeki gitu. Ada, larinya tuh kalau sholat hajat. Kita punya kenapa sholat tahajud juga bisa. Makanya kadang juga teman-teman ada di combine tuh setelah tahajud ada sholat hajatnya juga. Tapi yang selama ini banyak lebih dikenal ke teman-teman itu yang sholat duha itu.
Ya, memang yang berkaitan langsung langsung rezeki. Karena ada dalilnya ya bahwa salah satu manfaat sesuatu adalah tapi ini menambah rezeki. Relate dengan perkembangan zaman. Untuk apa tuh? Doa itu tadi. Iya. Ini satu kasus yang teman saya kemarin sempat curhat. Dia dulu memang dikasih amalan sebut aja lah di daerah Karet Kuningan sana sama kiainya, kamu ini aja lah, kamu kan sering jalan kemana-mana, kamu baca ini aja. Dan memang benar, dia jalan kemana aja tuh nemu sesuatu di jalan tuh. Dari uang receh yang kecil sampai HP, sampai dompet, sampai apa, dia selalu nemu itu. Iya, di jalan gitu. Nah, dia sekarang mengeluh begini, sekarang orang banyak tidak lagi membawa uang tunai. Jadi peluang untuk menemukan uang-uang receh, uang-uang jatuh di jalan itu peluangnya kecil. Kalau dalam ilmu hikmah itu masuk dalam ilmu pelet juga Pak Ben, penghasilan tapi dalam bentuk rezeki. Biar amalan itu akan menarik jadi pelet buat magnet uang ya, kalau bahasa di dunia tren magnet uang. Amalan itu bisa seperti itu, contoh yang tadi itu ya, ketemu di jalan, karena emang dalam amalnya itu bisa narik uang yang ketika dia jalan. Ini bukan ininya Pak Ustadz, bukan masalah ininya, tapi perkembangan zaman kan teknologi. Kalau dulu dia lebih sering, karena dia orang tua ya, dia lebih senang menemukan uang tunai cash di jalan 100.000, 50.000. Tapi kalau dia menemukan di jalan itu kan ATM ya, dia bagi dia ini bukan ini kan. Menurut dia tuh kok doa itu jadi nggak terwujud ke itunya. Karena dia tidak bisa memanfaatkan ini. Terakhir dia menemukan e-money ya, e-money gitu. Sampai dia datang ke rumah, saya hanya menemukan ini, enggak. Saya lebih senang dapat ketemu uang 20.000 tapi di tangan bisa langsung dimanfaatkan. Jadi dia profesinya sebagai penemu ya, Pak? Karena memang kebetulan dia senang jalan kaki, Pak. Senang jalan kaki dan memang sudah tidak ada ikatan kewajiban untuk bekerja gitu. Jadi ya dia memang senang silaturahmi lah, berkunjung sana ke sini, ke sana sini sana. Dan di jalanan dia memang sering itu. Dia sering cerita gitu. Satu sisi saya salut sama keyakinannya itu tentang itu, tapi di sisi lain ketika dia tidak menemukan dan mengeluh, artinya dia sudah bergeser. Pemaknaan berserahnya dia sudah bergeser. Kalau tadinya sebenarnya dia berserah, pokoknya rezeki saya akan ketemu di jalan. Gitu. Kan hitung-hitungan ini perhitungan. Hitung-hitungan kan ini jadi sekarang sudah tidak perlu lagi lah hitung-hitungannya, dia tidak tepat menurut. Iya, dalam hal itu tidak tepat, betul. Gitu. Tapi kita harus tahu juga ya, memang dasar orang itu ya beragama ada yang harus melandasi dengan hitung-hitungan, karena kan manusia itu akan dilengkapi oleh akal yang emang hal fungsinya adalah untuk berhitung, berlogika. Nah, makanya dia harus punya alasan ketika dia melakukan sebuah ibadah. Nah, jadi ada fase yang dimana agama itu harus disikapi dengan logika. Ada. Nanti dia akan bertanya, masa sih saya selalu hitung-hitungan buat agama? Nah, itu. Nanti kan akan meningkat lagi. Itu berbeda. Dia akan mempertanyakan. Jadi salah satu, kalau kita belajar filsafat atau mantik itu akan mempertanyakan ulang. Masa kita harus hitung-hitungan? Sebegitunya kah kita terhadap Tuhan? Menghitung? Biarkan saja tuh tugas berhitung itu, amal ibadah itu penyatunya ini aja. Malaikat aja. Rokib atid aja udah tugasnya gitu ibaratnya. Tapi ya kita harus meningkat gitu, nggak cuman hanya berhenti di tadi itu ya. Kalau kita ingat lagi ya tentang fanatik, kemudian ketakutan, keserakahan, dan sekarang hitung-hitungan itu, udahlah kita singkirkan itu semua. Jangan sampai kita jadi orang yang fanatik, jangan sampai kita karena beragama karena ketakutan, bukan karena keserakahan, bukan karena hitung-hitungan. Dan itu seyogianya memang dilampaui semua itu. Ketika dia menyadari, akan tumbuh pemahaman, wah saya harus melampaui ini nih, gitu. Akan tumbuh. Tapi ada orang yang hanya senang di situ, ya nggak apa-apa juga, karena memang itu adalah bagian dari perjalanan dia beragama. Gitu. Itu ya pilihan Pak Ben. Artinya dia ketika dia sudah benar-benar mulai merasakan. Tadi kalau teman saya itu kan tadinya dengan berserah, artinya udah masa bodoh lah, berserah, saya hanya beribadah aja. Landasan dasar ibadah saya tidak lagi perhitungan, hitung-hitungan saya dia lupakan, dia hapus. Sepenuhnya saya beribadah.
pengabdian saya kepada Tuhan. Gitu. Itu etape yang tepat sebaiknya selanjutnya. Iya, ketika dia menyadari bahwa itu harus dilampaui, ya harus ada hal lain yang dia akan coba tempuh nantinya selain dari hal itu. Saya membayangkan ini berbeda, vibrasinya berbeda. Ketika kita tadi membahas tentang fanatisme, ketakutan, keserakahan, hitung-hitungan, kok ini tahap berikutnya kayaknya lebih soft. Apa tuh? Itu sepenuhnya dia ibadah dia adalah atas dasar tindakan yang tulus. Atas beribadah cinta. Atas cinta. Itu. Ini tahap yang itu tahapan yang akan dalam tanda kutip ya seolah-olah menghapus hal yang tadi ya kita bahas itu. Karena cinta itu konteksnya adalah memberi kan, Bapak. Bukan mendapatkan. Bukan apa yang saya dapatkan tapi saya bisa beri. Cinta itu seperti itu. Jadi secara otomatis hal-hal itu ya dilampaui. Gitu. Tapi satu sisi memang tetap bisa dipahami ya tentang hitung-hitungan tadi itu. Iya, tapi ya kembali lagi karena kita punya tahapan-tahapan dalam melalui proses itu. Kalau kita terus belajar akan paham kok bahwa kita itu tidak cukup berhenti di hitung-hitungan, tidak cukup berhenti di ketakutan, tidak hanya berhenti di keserakahan dan fanatisme. Tapi kita harus lompat lagi kesadaran kita kepada yang namanya cinta. Kita melakukan ibadah ini karena cinta. Istilah agama bahasa Arabnya itu mahabbatullah, cinta kepada Allah. Nanti ada mahabbatur rasul dan sebagainya sih turunannya. Tapi yang paling utama itu ya kita beribadah ya karena Allah itu. Tapi menarik, sebelum kita masuk ke yang mahabbat tadi, hitung-hitungan ini kadang saya juga pernah berpikir bahwa dianjurkan untuk misal sedekah itu ditentukan yang nilainya lebih mulia daripada penerima misal sedekahnya itu lebih mulia ketika kita memberikan sedekah pada anak yatim, janda-janda. Ada istilahnya 7 asnaf, Pak. Apa itu? Apa aja tuh? Saya lupa ya. Itu ada fakir miskin, ya, kemudian juga ada janda, kemudian juga ada orang yang punya utang. Ada 7 asnaf, ada 7 orang yang memang dianjurkan untuk ditolong dengan uang zis ya, zakat, infak, sodakoh itu. Kan alokasinya beda-beda kan, kalau zakat itu diarah kemana, infak itu apa, sodakoh apa. Kalau saya ambil spesialisasi boleh nggak? Apa tuh? Misal saya hanya menyantuni janda-janda aja ini. Boleh, Pak Ben, kan ada keuntungannya. Misalnya Pak Ben setelah menafkahi juga, ya bukan hanya uang juga nafkahinya Pak Ben. Oh gitu. Ya nafkahin apa gitu. Oh iya. Kebutuhan lain. Kebutuhan lain. Kebutuhan lain. Iya. Oh gitu. Jadi Pak Ben ini harus hitung-hitungan kan? Jadi Pak Ben bukan hanya menggesek ATM tapi juga menggesek yang lain nanti di janda-janda itu. Iya. harus mencontoh sisi yang lain. Iya. Kehidupannya seperti apa? Ya kan? Dia membutuhkan masih ada tanggungan. Karena gitu kan? Ya akan menjadi ini kan, masa saya cuma nafkahin doang, bisa kali kan kayak gitu kan, ada keinginan itu biasanya Ben. Muncul nggak kayak gitu? Kalau Pak Ben jadi spesialisasi ngasih buat. Boleh ditingkatkan artinya itu. Ya kalau Pak Bennya mau, statusnya boleh. Dan nanya ke saya bolehnya, Pak Bennya mau nggak gitu. Gitu. Ini saya akan posisikan diri pada mereka-mereka yang ini kan. Ada kan memang ada yang dia itulah anaknya sendiri malah minta jajan aja nggak dikasih, pelit sama anaknya. Tapi begitu sama tetangga sebelah yang statusnya tadi itu kok dia ini ya pasti ada keinginan lain selain diberi itu. Ini kan berarti ada motif. Ada motifnya. Tetap berlaku hitung-hitungan. Berlaku hitung-hitungan. Orang kan memberikan contoh ya, orang yang bersedekah aja kan tidak hanya ngasih uangnya, karena hitung-hitungan pahala juga, ada pahalanya di balik itu. Gitu. Ya. Nah dan itu akan kompleks Pak Ben. Contoh Pak Ben hanya ya oke, ada pahala nih ngasih para janda. Tapi Pak Ben juga, oh itu kan dari Allah, dari si jandanya apa nih ya bisa saya dapatkan, kan gitu, bisa juga. Boleh. Ya kalau Pak Bennya mau, masalah boleh nggak bolehnya Pak Bennya kayak gimana merespon itu. Kalau Pak Ben udah saya emang nggak butuh itu, penting Allah aja kan bisa juga. Biar Allah yang bales gini. Itu tidak lebih ikhlas sih ya. Membantunya lebih tanpa motif tadi. Ikhlas. Nah, ini dia melakukan tindakan itu dengan motif yang ikhlas, tulus, dengan penuh tidak kasih. Ini sudah jadi tidak
tidak mengharapkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Dia hatinya sudah dipenuhi oleh cahaya cinta. Ya, itu nanti kita bahas tuh, menarik. Jadi nanti ini setelah pejalan agama yang sudah dipenuhi oleh vibrasi cinta. Jadi apapun tindakannya, ibadahnya atas dasar cinta. Tidak lagi hitung-hitungan. Iya. Menarik Pak Ustaz. Menarik, nanti kita bahas tuh, boleh tuh. Ada tuh ya. Ada tuh. Oke, nanti di kita sesi berikutnya. Jadi kita berikutnya tentang cinta. Masih kopi Pak Ben? Oh iya. Masih ada, masih kopi. Yep.